Kristus, ajari kami Tuhan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan bisa melakukan firman Allah dalam hidup kami. Dan kami bertindak hati-hati dalam melangkah, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan kami simpan dan kami selalu memegangnya erat-erat. Sehingga kami Tuhan dalam hidup ini memiliki keberhasilan, keberuntungan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, kami menyampaikan firman-Mu. Dimanapun setiap orang yang mendengarkannya, mereka diberkati dan dipulihkan dan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saat ini saya akan kembali akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang berhasil dan beruntung. Setiap orang memiliki kerinduan supaya mereka tetap berhasil dan beruntung dalam setiap kehidupannya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pelayanannya, baik dalam pergaulannya, apapun itu. Semua orang menginginkan keberhasilan dan keberuntungan. Dan kita akan belajar tentang Yosua, yaitu Tuhan berfirman kepadanya, dia akan berhasil dan beruntung jika dia memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan bagikan buat kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang berhasil dan beruntung. Karena Tuhan menginginkan buat kita keberhasilan dan keberuntungan, bukan kecelakaan, bukan kegagalan, bukan rancangan yang jahat, tapi rancangan damai sejahtera dan sukacita, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 11 ayat 29 itu. Dan keberhasilan dan keberuntungan itu tidak hanya dengan kerja keras dalam hidup ini, tidak hanya dengan kerja keras, tapi kita harus membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga keberhasilan itu bukan menjadi kecelakaan buat kita, tetapi keberuntungan. Karena banyak orang berhasil tidak beruntung. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada orang memiliki harta kekayaan, memiliki segalanya, katakanlah segalanya, tetapi tidak beruntung
dan dia tidak menikmati apa yang dia miliki. Dia tidak bisa memakan apa yang enak. Dia tidak bisa menikmati mobilnya yang begitu empuk itu, yang begitu bagus itu, tempat tidur yang begitu bagus. Tidak bisa. Karena dia sudah mengalami kesakitan, sakit penyakit yang begitu dahsyat, begitu luar biasa sakitnya. Sehingga dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya itu. Itu namanya tidak beruntung. Tapi siapa yang menikmati? Yaitu pembantunya, atau karyawannya, atau orang lain yang sekitarnya. Sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak bisa menikmati. Dia berhasil tidak menikmati. Karena keberhasilan itu bukan keberuntungan bagi dia, tapi menjadi kecelakaan. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Kita berhasil dan beruntung, kita menikmatinya bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Itulah keberhasilan dan keberuntungan yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Saya akan bacakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama ayat ke-8 dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini firman Tuhan yang disampaikan Allah kepada Yosua. Yosua adalah pengganti daripada Musa, membawa yaitu bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan Tuhan memperingatkan kepadanya supaya dia jangan takut dalam memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan Tuhan mengingatkan supaya dia tetap kuatkan dan teguhkan hatimu dalam memimpin bangsa Israel, sehingga engkau akan berhasil dan beruntung dalam setiap hidup ini. Ketika kita melihat bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu akan menyertai setiap orang yang mengikuti semua apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi jika orang itu tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, mungkin dia berhasil, tetapi keberhasilan itu, kesuksesan itu, dan keberuntungan itu tidak dari Tuhan. Karena apa? Karena keberhasilan itu, kekayaan dan keuntungan itu bisa juga diberikan oleh iblis. Tetapi Tuhan, ketika diberikan keberhasilan dan keberuntungan itu akan membuat kita damai sejahtera dan sukacita. Dan iman kita semakin tidak menjauh dari Tuhan akan harta kekayaan itu. Kita makin mendekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, kekayaan dan harta keberuntungan itu, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada yaitu hati yang bersyukur. Karena apa? Karena harta kekayaan, kesuksesan yang dia miliki membuat dia susah. Karena apa? Karena dia memikirkannya supaya jangan dicuri orang. Dia memikirkannya supaya jangan dirampok orang. Begitu. Itu karena bukan dari Tuhan. Tetapi kalau dari Tuhan, Tuhan akan menjaga dan melindunginya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki itu Tuhan akan pelihara. Dan menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita memiliki keberhasilan dan keberuntungan seperti yang dialami Yosua ini? Karena keberhasilan itu adalah segala sesuatu yang kita usahakan dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan kegigihan, dan dengan penuh perjuangan. Dan di dalamnya adalah pengorbanan yang luar biasa. Itu keberhasilan. Dan keuntungan itu adalah berbicara tentang pertolongan Tuhan yang menyertai kita, yang melindungi kita, sehingga kita bisa beruntung. Sehingga ada campur tangan Tuhan
yang kita alami, pertolongan Tuhan yang kita alami, sehingga kita beruntung, dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan supaya kita berhasil dan beruntung dalam seluruh kehidupan kita? Berhasil dalam seluruh apa yang kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Dan Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Yang pertama adalah di ayat yang ke-6 dan 7. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 3 kali itu di ayat 6 dan 7 juga. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang 9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Kenapa dikatakan begitu? Itu sangat penting sekali. 3 kali Tuhan mengatakan seperti itu. Kuatkan dan teguhkan. Artinya apa? Kita harus kuat dan meneguhkan hati kita dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, jika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Orang yang tawar hati adalah orang yang tidak bergairah, tidak bersemangat menghadapi hidup ini. Ketika ada persoalan masalah, dia kecut dan tawar hati, putus asa, dan dia merasa tidak mampu, dan dia merasa stres dan frustasi. Ini orang tawar hati, sehingga dia tidak mau melakukan apa yang ingin diperintahkan oleh Tuhan. Dia sudah kecut dan tawar hati, tidak bersemangat lagi, tidak bergairah lagi. Dan dia berkata, masalah ini terlalu berat, saya tidak bisa melaluinya lagi. Dia akan cepat lari dari masalah itu, menyerah dari masalah itu, karena kecut dan tawar hati. Tapi orang yang menguatkan hatinya, yang meneguhkan hatinya, dia tidak akan pantang menyerah dalam setiap persoalan yang ada, masalah yang ada, dalam setiap situasi yang ada. Maka lewat apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bersemangat, meneguhkan, menguatkan hatinya, meneguhkan imannya di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Jangan takut, kuatkan teguh hatimu, jangan taruh hati. Kamu pasti mampu membawa umatku, bangsa Israel, ke tanah Kanaan. Maka Yosua tetap menguatkan, meneguhkan hatinya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, Tuhan hadir di sana, akan menyertai kita. Sebab Allah adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk melakukannya, untuk melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan. Jangan takut dan kecut. Orang yang tawar hati, yang kecut, dia pasti pesimis dan merasa tidak mampu untuk menjalani hidup ini, baik dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, baik dalam apa yang diemban bagi dia, yang tugas kepada dia. Kalau kecut dan tawar hati, maka dia tidak mampu untuk melakukannya, sehingga dia menyerah. Tapi Tuhan menginginkan buat kita jangan menyerah. Kita harus kuat dan teguh apapun yang terjadi, khususnya dalam hari-hari ini, virus corona yang belum selesai ini. Tetap kuat dan teguhkan hati kita di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bersama dengan kita dalam segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami ini. Mari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun kita berada, jangan kecut dan tawar hati dalam menghadapi situasi kondisi apapun, sehingga kita akan mengalami keberhasilan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab itu engkau akan berhasil dan beruntung. Artinya apa? Yang kedua, kita harus merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Kita renungkan. Gimana caranya merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu, kita ingat firman itu, kita simpan di sini, dan kita renungkan, kita hayati
dalam hati dan pikiran kita semuanya. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita menyadari, oh firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menguatkan iman saya, yang meneguhkan iman saya. Mari kita ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita hayati, kita simpan di hati kita. Sama seperti contoh ketika seekor anjing memakan tulang dan di mulutnya dia gigit itu. Kalau ada seorang yang ingin mengganggunya, dia gigit sambil dia mengeram gitu. Seperti itulah, dia tidak bisa melepaskannya. Dia simpan di hatinya, di dalam pribadinya. Dan dia perkatakan firman Tuhan itu, dia perkatakan dengan cara apa? Dia berkata-kata firman, berkata-kata firman Allah dalam setiap perkataannya. Perkataan firman Allah itu adalah perkataan yang menguatkan orang, perkataan yang membangun orang, yang membuat orang makin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang membuat orang makin bertobat dan mengenal Tuhan dengan benar, membuat orang makin tahu dan sadar bahwa dalam seluruh perkataan yang lakukannya itu adalah perkataan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman Tuhan ini. Ketika sudah baca, kita renungkan, kita perkatakan. Setelah kita perkatakan kata-kata firman Tuhan itu, maka itu akan membuat orang makin tahu bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hidup ini. Dan setelah itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam tindakan kita sehari-hari kita. Jangan hanya omong doang. Dia tahu firman tapi tidak melakukannya. Seperti ahli Taurat dan Farisi. Tapi kita harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perkataan, perbuatan, sikap kita. Dengan menuruti setiap firman Tuhan. Memegang teguh firman Allah dalam hidup ini. Karena tanpa firman Allah kita pegang dan kita lakukan dalam hidup ini, kita akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita akan tidak memiliki prinsip dalam menjalani hidup ini. Orang yang menyimpan dan memegang firman Tuhan dan melakukannya, dia pasti memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Dia tidak bisa diombang-ambingkan oleh yaitu ajaran-ajaran palsu, sehingga dia menjauh dari Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan. Mari kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita pegang firman Tuhan, kita lakukan. Jangan kita katakan, aku akan lakukan. Ternyata tidak. Sama seperti perumpamaan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada dua anak. Dan anak yang pertama itu, anak yang paling sulung, disuruh oleh orang tuanya pergi ke ladang dan bersihkan ladang itu, pupuk semua kebun-kebun yang di sana, pohon-pohon di taman kebun kita itu. Ternyata anak yang sulung bilang apa? Iya Bapak, saya akan pergi. Ternyata dia tidak pergi. Jawabannya iya tapi tidak pergi. Setelah dilihat oleh bapaknya, ternyata anak yang pertama tidak pergi. Dia suruh anaknya yang kedua, yang bungsu, dan berkata, pergi, bersihkan dulu di kebun kita di sana. Bawa cangkul ini, bawa pupuk ini, supaya nanti bisa berbuah. Tapi anak yang bungsu ini berkata, tidak Bapak, saya tidak akan pergi. Itu bukan tugasku. Itu kan tugas Bapak. Tugasku bukan itu. Tugasku adalah belajar. Contohnya belajar. Ternyata ketika anak yang bungsu ini berkata seperti itu, dia merenung dan menyadari, oh saya berkata seperti itu ya. Aku akan pergi. Dan dia ambil cangkul dan dia ambil pupuk dan dia pergi. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh papanya atau ayahnya itu. Dan setelah itu apa yang dari yang dua ini, siapa yang melakukan firman Tuhan? Pasti yang bungsu. Tapi Tuhan inginkan buat kita apa? Ketika Tuhan perintahkan buat kita, iya dan lakukan.
bukan tidak tapi lakukan, bukan. Atau ya tapi tidak lakukan, bukan. Tapi yang benar itu adalah ya dan kita lakukan firman Tuhan itu. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita berbantah-bantah dalam melakukan firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh kepada keinginan dosa, terpengaruh kepada keinginan daging dunia ini, keinginan daging kita. Jangan terpengaruh. Kalau kita terpengaruh, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Orang melakukan berjudi, kita berjudi. Orang melakukan perzinahan, kita berzina. Orang pesta pora, orang merokok, kita merokok. Orang mau mabukan, kita mau mabukan. Orang melakukan hal-hal yang tidak benar, contoh melakukan yaitu kekerasan, melakukan yaitu narkoba, ekstasi, melakukan LGBT. Ini tidak benar. Itu tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita lakukan semuanya, maka kita akan berhasil dan bertindak dengan hati-hati dalam melakukan semua perintah Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kita di Mazmur 1 ayat yang ketiga, ketika melakukan, merenungkan firman Tuhan, kesukaan kita itu, maka kita akan berhasil. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Dan kita akan beruntung. Mari kita perkatakan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak perkatakan firman, jangan sampai kita direnungkan, jangan sampai kita tidak lakukan. Setelah kita lakukan, mari kita bagikan firman Allah itu bagi semua orang. Firman yang hidup ini kita bagikan semua orang, sehingga orang mengalami kemuliaan, mengalami kemenangan dan keberhasilan di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan bagi saudara yang dikasihi Tuhan? Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kita harus rajin dan bekerja keras. Dikatakan dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 9, jika kita tidak rajin dalam melakukan segala sesuatu, kita akan belajar kepada semut. Wah, kasar sekali ya. Kok kita bisa belajar kepada semut? Itu bagi orang pemalas. Mari kita sebagai orang percaya, kita tetap tekun, ulet, kerja keras, bekerja dimanapun Tuhan percayakan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Jangan malas-malas. Kita harus bekerja keras, maka keberhasilan itu. Jangan sampai kita tidak bekerja keras, malas-malas. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bekerja keras, orang yang tidak bekerja, dia tidak akan makan. Jangan dikasih makan. Dalam 1 Tesalonika itu. Jangan dikasih makan. Artinya apa? Kita harus bekerja keras, rajin dalam bekerja. Ada orang sekarang ketika di depan pemimpin, wah dia rajin sekali. Ketika di depan pimpinannya, wah dia giat sekali. Dia begitu bersemangat melakukan segala tugas yang rumah. Tapi ketika pemimpinnya tidak ada, dia malas-malasan. Dia ngebut. Dia tidak ngebut. Dia kalau tidak ada pemimpin, dia santai-santai saja. Bahkan dia kalau ditanya oleh pimpinnya, dia punya banyak alasan. Orang yang malas bekerja, dia punya banyak alasan untuk menjawab setiap apa yang dikatakan oleh pimpinannya. Dia selalu membuat komentar-komentar, alasan-alasan saja. Nah, itu enggak benar. Mari kita, sekalipun tidak ada pemimpin, ada pimpin kita keras. Apalagi Tuhan kita Allah yang hadir dimanapun kita berada. Tuhan tahu semua apa yang kita kerjakan. Mari kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Dan lewat itu libatkan Tuhan. Orait labora. Artinya apa? Kita berdoa dan bekerja dulu. Kita harus undang Tuhan dalam bekerja, dalam bertindak semuanya. Sehingga Tuhan berikan hikmat buat kita untuk bekerja dalam melakukan sesuatu. Bekerja itu menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Banyak orang sekarang bekerja, ternyata bukan menyenangkan Tuhan. Bukan sesuai dengan firman Tuhan. Dia bekerja dengan keras memang, tapi tidak sesuai dengan firman itu salah. Kita harus minta pimpinan Tuhan dalam bekerja dan bertindak, sehingga apa yang dilakukan itu tidak salah dalam melakukan tindakan-tindakan pekerjaan yang kita lakukan. Apa profesi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kesungguhan, dengan kerja keras dan kejujuran dalam setiap hidup kita. Maka apa yang kita kerjakan itu akan berhasil dan Tuhan akan berkati.
dan menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu yang saya bagikan buat kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini, masih banyak sebenarnya yang tentang hidup kita berhasil dan beruntung. Tapi intinya, orang yang berhasil dan beruntung di dalam Tuhan, itu adalah orang yang menikmati berkat Tuhan itu dan membagikan bagi orang lain. Dia bisa merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Dan dia tidak puas hanya untuk diri sendiri, tapi dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi siapa sesamanya, dimanapun dia berada. Dan lewat semua berkat-berkat itu, dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Semua harta kekayaan yang dia miliki berkat Tuhan itu, baik jasmani dan rohani, yang Tuhan berikan buat dia, tidak menjadi kecelakaan bagi dia. Tapi dia mendekatkan diri, makin sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang berkat dari Tuhan itu. Dan dia tidak jatuh dalam dosa, tidak menjadi kecelakaan. Segala berkat-berkat Tuhan yang dialaminya, yang dimilikinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mari kita memiliki pertama tadi seperti dilakukan oleh Joshua itu, kita harus kuatkan, teguhkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan menyerah. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan kecut dan tawar hati dalam hidup ini. Yang kedua, mari kita merenungkan firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, serta memperkatakan dan melakukan firman Tuhan itu. Setelah melakukan, kita membagikannya bagi semua orang, sehingga mereka mengalami bahwa firman Tuhan yang hidup itu mengubahkan hidupnya dan memberkatinya. Yang ketiga, mari kita tetap hidup dalam yaitu kerja keras, ulet tekun, jangan malas, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap profesi kita. Jangan sampai berkat itu nanti tidak menjadi berkat, tapi menjadi kecelakaan bagi kita. Dan miliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup di dalam firman Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Lakukan semuanya itu, maka keberhasilan itu menjadi keuntungan, bukan kecelakaan bagi kita. Dan Tuhan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menguatkan hidup kami, sehingga makin sungguh-sungguh, makin setia dan taat kepada Tuhan, makin mengenal kebenaran firman Tuhan, bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu akan kami alami, hingga membuat kami memiliki damai sejahtera dan sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi kecelakaan berkat Tuhan itu, tapi kami menjadi makin mendekatkan diri, makin sungguh-sungguh dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu dimanapun berada, biar mereka ketika mereka berhasil dan sukses tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Tuhan, dari keberhasilan yang mereka alami, tidak menjadi mereka jatuh dalam dosa, tapi lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dan termulia. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu. Tuhan dimuliakan dan diagungkan, dan setiap orang Tuhan yang mendengarkan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas kita, profesi mereka, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka, baik jasmani dan rohani, dan iman mereka semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, haleluya.